Oke, bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Marola Channel. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, panjang umur, dan diberikan sekian banyak sampai 7 turunan. Amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih banyak bagi yang telah mengklik video ini. Semoga kalian semuanya masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Guys, wow, gila. Kali ini KDM benar-benar ngamuk dan sampai emosi. KDM tak terima kampus terbaik di Bandung diserang dan jadi sasaran tembakan gas air mata oleh oknum aparat saat sweeping para pendemo di Jabar beberapa hari yang lalu. Dan bahkan seluruh mahasiswa se-Indonesia juga mengharamkan dan mengecam keras atas tindakan aparat yang menyerang kampus dengan gas air mata, yang mana kampus adalah tempat para pelajar dan bebas untuk mengekspresikan diri untuk menuntut ilmu, tetapi malah diserang dengan gas air mata. Waduh. Lalu, seperti apakah tanggapan KDM atas insiden tersebut? Nah, penasaran seperti apa videonya? Ini dia. Let's go. Uis, waduh. Woi, anjing, kampus goblok. Kampus Unpas, kampus Unpas. Ya, Unpas. Mana? Waduh. Anjing semur gas air mata, coy. Waduh, gila. Apa mereka nggak tahu undang-undang ya kalau kampus ini nggak boleh diserang gitu? Aparat pun nggak boleh masuk ke kampus, apalagi diserang gitu ya. Maki anjing. Tega banget polisi Waduh. melepaskan gas air mata di Unpas dan Unisba yang pada saat itu dijadikan posko medis darurat yang seharusnya menjadi zona aman. Akibat dari aksi tersebut, 3 orang satpam jadi korban dan terjadi kepanikan. Dan akhirnya ada seruan darurat serta permintaan bantuan medis yang menyebar melalui media sosial. Jadi buat teman-teman yang belum tahu kronologinya, ini tuh bermula pada 1 September kemarin. Ada aksi di DPRD Jabar yang berujung ricuh karena gelombang protes terhadap kebijakan pemerintah itu yang semakin membesar dan mengatakan pemerintah tidak pro terhadap rakyat. Untuk membubarkan massa, pada saat itu mereka menembakkan gas air mata di sore hari dan puluhan demonstran akhirnya berlari ke sana kemari, termasuk mayoritas mahasiswa yang mengalami luka-luka dan terdampak gas air mata. Mereka kemudian dibawa ke relawan medis di lokasi terdekat yang dianggap aman. Nah, di kampus Unisba, lokasinya tidak jauh dari gedung DPRD. Ini dijadikan posko medis darurat dan menampung serta merawat para korban luka dari kericuhan di sore harinya. Nah, masalahnya adalah di pukul 00.30 dini hari, aparat keamanan dilaporkan melakukan penyisiran massa yang berkumpul di daerah Taman Sari dekat kampus Unisba dan Unpas. Dalam upaya pembubaran massa ini, aparat malah keluarkan gas air mata, terutama di area utama kampus Unisba. Asap dari gas air mata menyebar, membuat kepanikan termasuk 3 satpam yang jadi korban. Mereka mengalami sesak napas, iritasi mata akibat paparan gas. Akhirnya ada seruan darurat dan permintaan bantuan medis yang menyebar di sosial media, bahkan diduga ada juga penggunaan peluru karet pada saat itu. Namun peluru karet ini sempat dibantah oleh pihak kepolisian. Dan untuk informasi loh, kenapa mereka sampai menyerang ke kampus gitu? Apakah mereka tidak tahu kalau kampus itu adalah zona aman? Ada di undang-undang tidak boleh diserang. Jangankan diserang ya, aparat kepolisian pun atau aparat TNI tidak boleh masuk sembarangan ke kampus. Ini diserang gitu. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Apakah mereka tidak tahu hukum atau gimana ini sih ya? Waduh, ini benar-benar keterlaluan. Yang tadinya kampus adalah menjadi tempat untuk bebas berekspresi dan juga zona aman gitu ya, malah diserang guys, gila. Lalu seperti apa nih kira-kira tanggapan KDM tentang penyerangan gas air mata tersebut ke kampus Unisba dan juga Unhas gitu ya? Oke guys, selanjutnya ini kita akan menyapa jurnalis Kompas TV, ada Reza Pratama dan Andi Iskandar di Unisba Bandung. Reza, tampaknya Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi sudah tiba di Unisba. Apa yang ingin digali oleh atau diminta keterangan oleh Gubernur Jawa Barat terkait insiden semalam? ya. Unhas dan Unisba diserang. Bella dan juga saudara, betul. Saat ini baru saja hadir Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi ke gedung rektorat dari Universitas Islam Bandung. Ini untuk apa yang akan disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memang belum bisa kami konfirmasi karena memang Gubernur sendiri baru tiba di Unisba, akan bertemu langsung dengan Rektor Unisba Harits Numan begitu. Bertanya sih apa yang terjadi, dan tadi saya sudah mendapat penjelasan secara komprehensif dari teman-teman presiden mahasiswa dan kemudian dari Pak Rektor.
yang intinya menurut saya dalam kegiatan berdemonstrasi unjuk rasa saat ini sangat memiliki potensi masuknya berbagai kalangan kelompok yang tidak ada kaitannya dengan kampus, yang tidak ada kaitannya dengan tuntutan, sehingga sering terjadi chaos ketika pelaksanaan kegiatan. Walaupun teman-teman yang dari Presiden Mahasiswa Unisba ini kan jam 5 sudah pulang, kan? Sudah kembali ke kampus dan tidak membuat kegiatan yang melawan undang-undang, tidak ada keributan, tidak ada konflik sebenarnya. Tetapi yang terjadi kan tadi malam sesuai dengan penjelasan dari kedua belah pihak, yaitu adanya kegiatan yang dilakukan di jalan raya, gitu kan, penghadangan yang dilakukan oleh kelompok tertentu ya, kita tidak bisa menjelaskan mana karena saya kan bukan penyidik yang bisa mengidentifikasi. Tetapi kemudian terjadilah konflik di jalan, dan konflik di jalan itu segala kemungkinan akan terjadi karena pada waktunya malam hari, kemudian kedua belah pihak sama-sama sudah lelah sampai malam. Nah, tetapi yang berikutnya dari sisi sikap saya sebagai gubernur, saya melihat keinginan yang murni dari teman-teman mahasiswa untuk menyampaikan gagasan, pikiran, kajian akademisnya kepada pemerintah, baik gubernur maupun DPRD, dan Pemprov Jabar bersedia untuk memfasilitasi. Nanti pimpinan DPR, para ketua fraksinya hadir, dan saya minta seluruh mahasiswanya serentak untuk hadir, menyampaikan pendapat dan murni kalangan mahasiswa. Sehingga pada waktu dialog, itu baru keren tidak lagi ada orang yang lempar bom molotov, tidak ada lagi orang yang melempar petasan atau kembang api yang justru bertentangan dengan prinsip semangat dialog itu. Iya, mantap. Nah, itu baru bagus ya. Jadi nggak perlu ada demo-demo besar, teriak-teriak di jalan. Jika ada mahasiswa yang ingin menyampaikan aspirasinya, terus diundang, lalu masuk ke gedung DPR atau DPRD, ya sudah selesai di situ. Jadi tidak ada keributan, tidak ada teriak-teriak di jalan, apalagi lempar-lemparan segala dan bahkan sampai jatuh korban. Nggak ada lagi seperti itu. Jika ada mahasiswa atau dari kalangan masyarakat yang menuntut dan juga ingin menyampaikan aspirasinya, tolong para DPR dan juga DPRD segera memfasilitasinya untuk menerima mereka dan mendengarkan pendapat dari mereka. Secara kedaulatan negeri ini ada di tangan rakyat. Jadi jangan mentang-mentang pejabat terus seenaknya juga gitu ya. Nah, ini langkah yang tepat yang diambil oleh KDM. Benar-benar keren ini KDM ya. Oke, selanjut. Besar Unpas dan Unisba yang dikepung aparat gabungan TNI dan Polri, mahasiswa dan relawan berlarian, gas air mata menyelimuti kawasan yang seharusnya jadi ruang aman, Pak. Bahkan posko medis ikut terkena imbasnya. Ini miris dan ironi, teman-teman. Tapi aparat punya versi berbeda, teman-teman. Mereka membantah menggunakan gas air mata katanya, apalagi dalam area kampus. Tapi bukti visual dan kesaksian korban menunjukkan sebaliknya. Mahasiswa tercekik asap, sebagian jatuh pingsan. Suasana berubah jadi mencekam di malam itu. Jelas di sini publik marah. Kampus bukanlah area perang, Pak. Kampus adalah ruang aman bagi mahasiswa, tempat bertukar gagasan, bukan tempat dihujani semuanya. Aparat seharusnya mengayomi kan, teman-teman, bukan menakut-nakuti. Katanya ada provokator. Ya, ini yang perlu kita selidiki. Tuntutan pun bergema di sini. Hentikan penggunaan gas air mata dan peluru karet yang membahayakan nyawa. Apapun alasannya, teman-teman, nggak boleh ada kekerasan di lingkungan akademik sekelas kampus. Bahkan kalau kita mau tahu kan, sejarah mencatat loh, setiap kali mahasiswa ditekan, suara perlawanan justru makin kuat. Malam di Bandung ini mengingatkan kita, teman-teman, bahwa demokrasi bisa runtuh ketika ruang aman pun tidak lagi dihormati. Apa? Unpas dan Unisba Bandung diserang TNI Polri. Wah, tuh mereka lagi sweeping itu. Segitunya gitu sama rakyat. Biar nggak masuk kita nahan, Pak, dari tadi, Pak. Biar nggak masuk, biar nggak ke bawah. Nah, tuh, tengok tuh. Dia marah tuh. Marah kenapa? Kayak direkam bagaimana itu? Ya, mau nembak dia aja. Unpas dan Unisba Bandung diserang TNI Polri. Stop lagi, Bedik. Ini biar nggak pada ke bawah, Pak. Kira diserang, guys. Sama Partok. Gimana? Waduh. Ya, yang tadinya kampus menjadi zona aman bagi mahasiswa sekarang berubah menjadi mencekam. Aduh. Tuh sampai batuk-batuk tuh mahasiswa. Fuck you, anjing!
Woi, Medes, woi. Tuh. Masih ada yang korban tuh, ada yang tidak medis itu. Ya pasti udah pada sesak napas semuanya ya. Setelah gagal di Jogja, Jakarta, dan Bekasi, malam tadi mereka menyerang di Bandung. Aparat bersenjata menyerang Unisba dan Unpas. Kita nggak peduli ini ulah siapa, pihak asingkah atau mafia, tapi yang jelas mereka bersenjata semua. Mereka menyerang secara brutal, masuk kampus. Sekali lagi, mereka masuk kampus dan menyerang dengan gas air mata. Bahkan rumah warga di Taman Sari ikut terkena imbasnya oleh oknum aparat yang provokasi. Jadi untuk kalian selalu stay safe, jangan mudah terprovokasi, dan jangan pernah mau diadu domba, baik itu oleh pemerintah maupun dari aparat. Selalu jaga diri kalian dan stay safe. Yes, mantap. Mahasiswa Unpas kumpulkan bukti pasca insiden ricuh pada apa tuh? Waduh, ini selongsongan gas air mata ini loh. Ini ada berapa? peluru dan selongsong gas air mata yang ditembaki aparat ke dalam kampus. Ini yang ditemukan ada 47. Waduh, 47 selongsong gas air mata. Gila. Saya pungut di area sekitar sini yang semalam saya temukan, dan ini bukti. Iya. Ini dinding masjid dan itu kaca masjid terkena gas air mata. Waduh. Semua kasian banget ya. ditarik mundur ke belakang. Sapal Unisba nih. Dan untuk selanjutnya, untuk yang ditembakkan itu ada korban, yaitu saya sendiri. Ini Satpam jadi korban di sini ya. Benturan oleh gas air mata, dan ada 3 orang yang korban, yaitu Satpam. Satpam jadi korban 3 orang. Gas air mata masuk ke kampus. Wah, polisi menyebut mereka menembakkan gas air mata karena diprovokasi. Waduh, benar-benar ya. Ternyata saat ini kampus sudah tidak menjadi zona aman lagi bagi mahasiswa. Yang tadinya menjadi zona aman, tempat untuk untuk membebaskan ekspresi di sana, untuk bebas bercengkrama, bebas dari gangguan, dari intimidasi dari pihak-pihak lain. Ternyata sekarang sudah diserang, apalagi dengan gas air mata gitu ya. Benar-benar mau dibawa kemana lagi di negeri ini ada. Tapi di sini KDM dengan tegas, dengan bijak sekarang telah mengambil tindakan. Jika ada mahasiswa yang ingin berdialog dan ingin untuk menyampaikan aspirasinya kepada DPR dan juga pada pemerintah, KDM siap menjembataninya dan untuk mendengarkan aspirasi dari mahasiswa. Mantap itu ya, benar-benar langkah yang tepat ya yang diambil oleh KDM. Nah, oke guys, sudah sedikit hari ini. Terima kasih banyak yang telah menonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you. Thanks for watching.